semuanya, jadi di videoku kali ini aku mau ngebahas tentang skincare buat pemula. Jadi buat kalian yang baru mau terjun ke dunia skincare, baru mau nyobain pakai skincare, yang bingung harus beli apa dulu ya, harus nyobain apa dulu ya, harus pakai apa dulu ya, cewek, cowok sama aja pokoknya. Kalau misalkan kalian baru mau mulai pakai skincare atau nyoba skincare, ini dulu yang harus kalian beli dan harus kalian coba dan pakai. Penasaran kan? Oke, kalau gitu nggak usah berlama-lama, langsung aja kita masuk ke videonya. Jadi untuk memulai dan terjun di dunia skincare ini, kita harus mulai dari basic skincare. Nah, sebenarnya bukan buat yang baru mau mulai aja sih pakai basic skincare ini. Buat kita yang tipe orang males banget pakai skincare banyak-banyak, atau lagi aduh bingung nih, mau pakai skincare apa lagi ya gitu, mau beli apa lagi ya gitu, mau nyobain apa lagi ya. Minim-minim kalian itu harus pakai si basic skincare ini. Si basic skincare itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu cleansing, moisturizing, dan protecting. Jadi seperti judulnya ya, basic skincare. Jadi si basic skincare ini tuh adalah dasar buat ngerawat kulit kita supaya si kulit ini tuh tetap bersih, terus terhidrasi dan terlindungi. Buat ngejaga si skin barrier atau lapisan pelindung kulit kita itu enggak rusak dan bisa tetap bekerja seperti seharusnya. Untuk ngejaga kulit kita dan menjauhkan kulit kita dari berbagai masalah kulit kayak kusam, jerawatan, kulit kering, perih, kebakar, dan yang lain-lainnya. Kenapa aku sekarang membahas ini? Karena aku banyak ya dengar keluhan dari orang-orang, "Nui, kok aku nyobain pakai toner ini, pakai serum ini, pakai masker ini, produk ini itu kok gak ada hasilnya gitu di muka aku. Kok kulit aku yang tadinya nggak kenapa-napa kok malah jadi jerawatan. Kok kulit aku yang tadinya nggak kenapa-napa malah jadi kusam, malah jadi berminyak, malah jadi beruntusan, dan yang lain-lainnya." Nah, kesalahannya itu adalah kita itu nggak memperkuat si basic skincare kita dulu sebelum nyobain produk skincare yang macam-macam. Jadi sebelum nyobain produk skincare yang macam-macam kayak masker, toner, serum, essence, dan yang lain-lainnya, kita harus memperkuat si dasarnya dulu, si basic skincare-nya ini dulu. Baru kalau misalkan udah nemu si basic skincare yang udah bener-bener cocok di muka kita, baru deh kita bisa nyobain produk-produk lain, ditambahin gitu ya, dari 3 itu ditambahin 1 atau beberapa, ditambahin toner, ditambahin serum. Jadi intinya guys, semakin banyak skincare yang kita pakai itu nggak ngejamin bikin kulit kita itu semakin bagus gitu. Terus kalau ada keluhan-keluhan kayak aku, misalkan aku punya keluhan berjerawat kan, nggak menjamin jerawat aku itu cepat sembuh, cepat hilang, dan nggak balik lagi gitu. Bahkan ada beberapa kasus yang tadinya pakai banyak produk skincare terus tiba-tiba pindah ke basic skincare cuman pakai 3 doang. Ternyata si basic skincare ini tuh bisa membantu meredakan dan menyembuhkan keluhan-keluhan yang ada di kulitnya loh. Oke, jadi produk skincare yang pertama yang harus kita punya itu adalah facial wash atau sabun pencuci muka. Gunanya ini buat ngebersihin kulit kita dari debu, polusi, make up, minyak-minyak berlebih yang ada di muka. Nah, tipsnya supaya cuci muka ini nggak ngerusak skin barrier, nggak ngerusak kulit kita tuh harus cari facial wash yang gentle ya. Jangan pakai facial wash yang begitu selesai pakai di muka kita tuh rasanya kulit itu benar-benar kering dan ketarik. Soalnya biasanya yang kayak gitu tuh tipe-tipe facial wash yang benar-benar ngangkat minyak alami kulit kita. Terus jangan juga kalian pakai facial wash yang ada scrubnya. Soalnya scrub itu kan benar-benar ngebersihinnya sampai bersih banget gitu kan. Terus kayak apa ya, logikanya kayak ngeamplas kulit kita lah gitu. Jadi kalau misalkan semakin sering dipakai itu bakalan bikin kulit kita rusak. Ya kalau misalkan seminggu sekali atau 2 minggu sekali oke lah pakai scrub gitu. Tapi kan untuk facial wash ini tuh kita pakai setiap hari, bahkan kadang sehari 2 kali gitu kan. Jadi ini nggak recommended banget buat pakai facial wash yang ada scrubnya. Oke, produk yang selanjutnya adalah moisturizer atau pelembab. Jadi gunanya moisturizer ini tuh buat mengembalikan kelembapan dan mengunci kelembapan kulit kita yang udah hilang setelah cuci muka tadi, supaya kulit itu tetap lembab dan terhidrasi sepanjang hari. Nah, kita tuh kan sering dengar krim malam, krim siang lah gitu kan, kita sering dengarnya. Nah, sebenarnya untuk pelembab itu tuh nggak harus ada judulnya, nggak harus khusus gitu, ini buat siang, ini buat malam. Nggak harus gitu ya sebenarnya.
kita bisa pakai satu pelembab doang buat pagi dan malam. Syaratnya itu si pelembabnya nggak ada SPF-nya, jadi bisa dipakai malam dan bisa dipakai juga buat siang hari. Nah, untuk tips memilih moisturizer ini sebenarnya nggak rumit-rumit banget ya. Di samping ngelihat ingredientsnya ya, ini kita ambil yang gampangnya aja, soalnya kan lagi ngebahas basic skincare kan. Cukup kalian cari aja pelembab atau moisturizer yang teksturnya kalian suka, yang bakalan kalian mau pakai setiap hari. Terus kalian harus pastiin juga si produknya itu udah BPOM supaya aman buat dipakai. Nah, banyak juga yang nanya sama aku, kalau misalkan kulitnya udah berminyak banget, itu perlu nggak sih sebenarnya pakai moisturizer? Jawabannya adalah perlu. Jadi moisturizer ini itu adalah kebutuhan kulit kita, mau yang kulitnya berminyak, mau yang kulitnya kering ya. Nah, faktanya kulit yang berminyak itu biasanya disebabkan karena kulit kita itu dehidrasi gitu, karena nggak pakai moisturizer. Jadi di saat sel-sel dalam kulit itu ngerasa, wah ini kurang lembab nih, wah ini kulit kita dehidrasi nih, itu tuh memancing sel-sel yang ada dalam kulit kita itu untuk memproduksi minyak berlebih. Oke, produk terakhir yang harus kita punya itu adalah sunscreen. Nah, fungsi dari sunscreen ini itu adalah melindungi kulit kita dari sinar matahari. Karena sebenarnya si sinar matahari ini itu jahat banget loh guys sama kulit kita. Dia itu bisa menyebabkan banyak banget masalah kulit, kayak flek hitam, penuaan dini, kerutan, kebakar, sampai gosong item-item yang letek yang rasanya perih itu loh guys. Bahkan yang paling serem itu sinar matahari berpotensi untuk menyebabkan kanker kulit. Dan asal kalian tahu ya guys, sunscreen ini tuh benar-benar penting banget, karena semua skincare yang kalian pakai, semahal apapun skincare kalian pakai ya, kalau misalkan nggak pakai sunscreen, semuanya adalah percuma. Jadi si sunscreen itu adalah kunci dari segala kunci pemakaian skincare. Nah, ada fakta menarik juga tentang sunscreen ini. Jadi aku tuh pernah dengar beberapa dokter di TikTok, katanya si sunscreen ini itu adalah treatment paling murah dan paling gampang buat ngebantu ngilangin bekas-bekas jerawat, ngebantu memudarkan gitu. Tapi bekas jerawat di sini adalah bekas jerawat yang kayak cuma noda hitam, noda merah gitu ya, bukan bekas jerawat yang bopeng. Jadi buat kalian yang punya keluhan yang sama kayak aku, banyak bekas jerawatnya, kita harus rajin-rajin pakai sunscreen dan di reapply ya sunscreennya. Oke, untuk tips pilih sunscreen ini aku bakalan kasih yang gampangnya aja. Yang pertama, kalian cari sunscreen yang teksturnya kalian suka, yang bakalan mau kalian pakai setiap hari, yang kalian bakalan nyaman pakainya. Karena sunscreen itu kan pakainya nggak sedikit-sedikit ya, kalau sedikit-sedikit ya percuma aja gitu. Jadi takaran pakai sunscreen itu 1,5 sampai 1/3 sendok teh. Nah, bayangin kalau misalkan kalian nggak suka sama teksturnya, apakah kalian bakalan bisa pakainya setiap hari? Apakah kalian bisa nyaman makainya? Apakah kalian bisa pakai sebanyak itu? Nah, untuk takaran yang 1,5 sampai 1/3 sendok teh itu bukan buat muka doang ya, itu buat muka sama leher kita. Nah, terus kita harus cari sunscreen yang SPF-nya minimal 30 dan harus ada PA plus-nya. Nah, buat kalian yang belum tahu, jadi si SPF ini tuh bisa melindungi kulit kita dari sinar UVB yang bisa menyebabkan kulit kita itu kebakar dan gosong yang panas perih gitu. Nah, sedangkan si PA plus ini tuh bisa melindungi kulit kita dari sinar UVA yang bisa menyebabkan kulit kita itu penuaan dini, keriput, flek hitam, dan yang lain-lainnya. Oke, bahas produk apa yang harus kita punya udah, kita lanjut ke tahapan pemakaiannya. Nah, untuk skincare pagi itu kita pakai facial wash, pencuci muka setelah bangun tidur ya. Terus kita pakai moisturizer, lalu sunscreen. Nah, ada pengecualian buat kalian yang pakai sunscreen, yang sunscreen itu udah bener-bener bikin kulit kalian lembab banget, kalian bisa skip pemakaian si moisturizer ini ya. Nah, untuk pemakaian si sunscreen ini jangan lupa kalian reapply 3-4 jam sekali. Kenapa si sunscreennya harus di reapply 3-4 jam sekali? Karena si sunscreen ini tuh kinerjanya bisa kayak melemah gitu seiring berjalannya waktu. Jadi kita harus reapply lagi, pakaiin lagi supaya kinerjanya kuat lagi seperti awal. Kalau misalkan kita pagi doang pakainya terus sampai sore kita nggak reapply sama sekali,
ya jadi tetap aja gitu memproteksi, melindunginya itu ya nggak maksimal. Nah, untuk skincare malamnya, kita sebelum tidur cuci muka, habis itu pakai moisturizer. Kenapa harus pakai moisturizer? Karena waktu kita tidur juga tetap terjadi penguapan loh guys, apalagi buat kalian yang tidurnya pakai AC. Jadi kita tuh tetap harus pakai moisturizer buat menjaga kelembapan dan mengunci kelembapan kulit kita selama tidur. Nah, jadi untuk pakai pencuci mukanya cukup sehari 2 kali aja ya, pagi sama malam sebelum tidur. Kecuali misalkan kalian olahraga di siang hari atau di sore hari gitu, yang kayak kotor berminyak banget, nah baru kalian boleh cuci muka sehari 3 kali. Oke, bahasan kita kali ini tentang skincare buat pemula, basic skincare udah selesai. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian ya buat yang baru mau nyoba pakai skincare. Kalau gitu sekian aja video aku kali ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.